Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Brigita Mahmud dari kelas 6A Manajemen Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang diciptakan dalam lingkungan yang secara sengaja untuk mendidik, melatih, dan membimbing seseorang agar dapat mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku secara optimal. Dengan kata lain, manajemen pendidikan merupakan cabang ilmu yang pada intinya mempelajari perilaku manusia yang dalam kegiatannya pada organisasi pendidikan sebagai subjek dan objek yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan berkualitas. Menurut Usman 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Wukir 2013 menyatakan, manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan institusi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sehingga dapat mencapai fungsi pengajaran, penelitian, dan pekerjaan lainnya secara efektif dan efisien. Yang kedua, kedudukan manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan. Kedudukan manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan adalah sebagai alat agar manajemen pendidikan dapat berjalan dengan baik. Maka manajer pendidikan harus memiliki sejumlah kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan teknis, yang kedua, kemampuan sosial, dan yang ketiga, kemampuan konseptual. Dalam fungsinya yang berbeda, terdapat satu tujuan bersama yang harus dicapai, yaitu tujuan pendidikan. Agar tujuan pendidikan itu tercapai, maka semua komponen itu harus dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, bekerja sama antar komponen satu dan lainnya. Manajemen harus mampu mengelola seluruh komponen pendidikan tersebut dengan memberdayakan sesuai fungsinya masing-masing. Manajer pendidikan harus mampu membuat suatu komponen pendidikan menjadi satu kesatuan utuh, mendayagunakan segenap potensi untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga, tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Machali antara lain: yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, dan terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.